Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Balik lagi kita di Persekutuan Teruna IHMPT GPB Pelita. Tapi sekarang kita pakai online di YouTube. Semoga walaupun tetap menggunakan online, kita tetap harus semangat. Kita mau ibadah sama-sama. Untuk ibadah hari Minggu ini kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita siapin diri, hati dan pikiran kita untuk sama-sama berdoa dan beribadah bersama-sama. Tapi sebelum mulai kita mau saat teduh bersama-sama, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 33, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga segala sesuatu yang akan kami terima pada pagi hari ini boleh Tuhan pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami halus lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik kami di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan pimpin untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan Yesus, diamkan suara-suara di dalam hati kami. Biarlah suara Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Inilah kami anak-anak Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bacaan kita diambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Ya adik-adik, Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik bisa cari dan kita akan membacanya bersama-sama. Kakak akan baca dari sini, adik-adik simak Alkitab masing-masing di rumah, dan kita akan mulai membacanya. Oke? Kakak yakin adik-adik udah ketemu, kita akan baca. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seteru. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya,
dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api, masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya, aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik, memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan kita, adik-adik. Bacaan kita ini menceritakan tentang keruntuhan dan kesunyian kota Yerusalem. Yang kita baca tadi itu tentang seseorang yang meratapi atau berkeluh kesah
tentang apa yang terjadi pada kota Yehuda, kota Yerusalem. Ada yang bisa membayangkan ketika adik-adik itu dari seseorang yang sangat berjaya, terus tiba-tiba menjadi seseorang yang nggak bisa ngapa-ngapain, atau dari seseorang yang disanjung-sanjung, yang terkenal banget, tiba-tiba tidak dikenal orang. Bisa dibayangin apa enggak kira-kira? Atau ada yang pernah mengalami suatu masa-masa yang menyenangkan, tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Kakak yakin pasti setiap orang pernah mengalami masa-masa seperti itu. Nah, yang terjadi pada Yerusalem pada bacaan kita saat ini, kota Yerusalem itu runtuh, dijajah. Dari dia disanjung-sanjung, didatengin banyak orang, banyak yang mengagumi kota Yerusalem, tiba-tiba dia jatuh, runtuh, tidak dianggap. Istilahnya ditinggalkan sama orang, dilupakan. Di sini diceritakan bahwa penyair ini yang menulis Yeremia, dia meratapi kejatuhan Israel, keruntuhan Israel ini karena begitu banyak umat Israel pada saat itu melanggar atau tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi Yerusalem ini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Itu alasan kenapa Yerusalem ini hancur, runtuh, karena mereka tidak taat, melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi ketika umat ini melanggar? Tuhan memberikan hukuman. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi Tuhan menurunkan, memberikan hukuman atas perbuatan yang mereka bikin pada saat itu. Jadi mereka udah gak menyembah Tuhan lagi. Mereka menyembah yang lain. Mereka menyembah berhala-berhala. Menyembah hal-hal yang lain di luar Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan sedih lihat itu. Tapi gimana caranya biar mereka sadar? Caranya gimana? Diberikan hukuman sama Tuhan. Jadi kalau kakak bisa kasih tahu di sini, sepertinya gini gambarannya. Ketika bangsa umat Israel ini melakukan pelanggaran, ada peringatan. Tuhan pasti memberikan peringatan. Melalui siapa? Melalui nabi-nabi yang ada pada saat itu. Apakah umat Israel mendengar? Mungkin 1-2 kali mereka dengar. Tapi diulang lagi, dibikin lagi kesalahannya. Tuhan kasih lagi peringatan. Kedua, mungkin ya kita bayanginnya seperti itu gitu. Tapi tetap nggak diacuhkan sama bangsa Israel nih, peringatan-peringatan Tuhan ini. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah ketika dia tidak didengar lagi, tidak disembah lagi oleh umatnya ini. Tuhan marah dan akhirnya memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Hukumannya apa? Seperti yang ada di judul pembacaan kita, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Jadi Yerusalem yang dulu itu rame, yang dulu itu banyak yang datang, banyak yang menyenangi kota ini, akhirnya runtuh. Runtuhnya gimana?
dia dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Babel datang merebut semua yang ada di Yerusalem dan membuat semuanya itu jadi kacau. Jadi saking itu diizinkan ya, itu diizinkan sama Tuhan. Bangsa Babel datang dan merebut semua kepunyaan Yerusalem. Semua diambil. Dari yang disanjung-sanjung, dari yang paling terdepan, paling oke lah pokoknya, tiba-tiba datang penjajah, semua diambil, semua dirusak, semua dijarah. Akhirnya nggak punya apa-apa. Mereka sekarang nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan aja kayak susah. Mereka itu bersedih, berduka. Kakak yakin adik-adik pasti pernah mengalami sesuatu hal yang bikin adik-adik sedih, bikin adik-adik kok kayaknya gini banget ya gitu. Pasti adik-adik pernah mengalaminya. Semua kita ini punya masalah masing-masing. Beratnya juga beda-beda. Jadi seperti bangsa Israel ini, bangsa umat Yerusalem ini, itu diizinkan Tuhan dijajah oleh bangsa Babel atas pelanggarannya mereka sendiri. Karena mereka tidak taat, mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Lalu apa yang terjadi? Ini awal mula pembuangan ke Babel ya. Jadi pertama kali sebelum mereka dibawa ke Babel, mereka dijajah dulu. Gitu. Jadi dihancurkan dulu kota ini. Gitu. Jadi menurut adik-adik, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di Yerusalem? Kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang udah kakak jelasin tadi, karena mereka melanggar, mereka tidak patuh, tidak taat, hidup suka-sukanya dia aja, nggak hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi setelah Tuhan tuh gini deh, kita menempatkan diri kita. Kakak cari contoh yang gini, misalnya adik-adik sama orang tua adik-adik disuruh belajar yang benar, nggak taunya belajarnya nggak benar, terus nggak naik kelas, terus adik-adik dihukum. Apakah salah orang tua memberikan hukuman itu? Enggak juga. Itu kesalahan kan dibikin oleh adik-adik sendiri. Kita perumpamaannya seperti itu dengan cerita Yerusalem ini. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, itu ada konsekuensi yang ngikutin. Konsekuensinya apa kalau kita melakukan pelanggaran? Akan ada hukuman. Kalau kita patuh, konsekuensinya apa? Kita akan menerima pujian, kita akan menerima hasil yang baik. Itu ada konsekuensi. Semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Pada waktu itu, Tuhan memberikan hukuman ini untuk bangsa Israel, bukan untuk menghancurkan bangsa Israel itu sendiri, enggak. Mungkin secara manusia kita melihatnya, Tuhan kasih hukuman, kesannya Tuhan kok jahat sih kasih hukuman. Padahal bukan Tuhannya yang jahat, manusianya yang tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan. Hukuman itu diberikan untuk supaya kita bertobat. Kita dikasih tahu, oh kita dihukum. Kenapa kita dihukum? Kenapa sih kita dihukum? Karena kita melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya A, kesalahannya B, kesalahannya C. Kita tahu
Supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan A, B, C ini lagi. Bertobat. Kembali lagi kepada Tuhan. Kita melakukan pembaruan. Dalam hal ini, yang diperlukan di diri kita supaya kita luput, kita enggak kena hukuman, supaya kita tidak dimurka sama Tuhan, itu apa? Kita perlu introspeksi diri terus menerus. Gimana caranya kita tahu? Gimana caranya kita bisa ngerti introspeksi kita salahnya apa sih? Introspeksi itu seperti itu. Kita lihat diri kita, kenapa sih gue dihukum ya? Gitu. Kenapa sih nih kok gue dapet hukuman melulu? Kok gue dikasih sesuatu yang gak enak terus gitu? Kenapa gitu? Kenapanya itu jangan ke orang lain, jangan ke Tuhan. Kenapa Tuhan gitu? Jangan begitu. Tapi ke kita. Kenapa ya gitu? Oh, nanti misalnya kita sama orang tua, adik-adik sama orang tua adik-adik. Ma, kenapa sih kok aku dihukum? Emang aku salahnya apa? Itu introspeksi. Nanti orang tua kalian, dalam hal ini Tuhan akan kasih tahu. Orang tua kalian akan kasih tahu, kamu tuh berbuat ini, berbuat A, B, C, ini nggak boleh kamu bikin, itu melanggar aturan. Gimana caranya kita tahu Tuhan, kita dengar Tuhan bilang itu salah? Kita rajin baca Alkitab. Kita rajin berdoa. Biar kita tahu Tuhan ngasih taunya gimana sih? Dengan cara kita baca Alkitab, kita berdoa. Itu cara Tuhan kasih tahu kita. Berdoa minta pimpin Roh Kudus, kita akan tahu kesalahan kita apa. Semakin sering kita baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ke PT, baca firman Tuhan, kita akan lebih gampang untuk melihat ke diri kita sendiri. Kita tadi, saya udah bikin salah apa ya? Gitu. Tapi kalaupun kita nggak bikin salah, misalnya, nggak ada yang sempurna ya adik-adik. Di hidup ini nggak ada yang sempurna. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Jadi gimana supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama? Kita berdoa, tiap hari berdoa. Berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan kasih tahu kita hari ini udah berbuat baik atau belum. Apakah kita melakukan pelanggaran? Apakah kita melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka? Itu kita minta sama Tuhan. Berdoa. Caranya apa? Ya kita baca Alkitab. Lalu hukuman yang diberikan Tuhan itu bukan untuk menghancurkan adik-adik, bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, umat Yerusalem ini, tapi untuk mereka bisa bertobat, introspeksi diri terus menerus. Dan satu hal yang kakak ingin tekankan, selain dari pelanggaran, apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya, apapun ya, kita melakukan pelanggaran ada konsekuensinya, kita melakukan kebaikan pun akan ada konsekuensinya. Nah, satu hal yang ingin kakak tekankan adalah supaya kita luput dari, kita nggak terkena hukuman dari Tuhan itu, kita belajar untuk setia. Belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Setia mengasihi Tuhan sepanjang hidup kalian. Untuk menjadi setia itu, untuk memilih menjadi setia itu susah. Kita nggak lihat, Tuhan itu kita nggak lihat. Itu hal yang sulit, bahkan untuk kakak-kakak pelayan pun itu hal yang sulit. Tapi bukan hal yang tidak bisa kita lakukan, itu kita bisa lakukan. Caranya gimana? Kita minta pimpinan Tuhan untuk tetap setia. Apapun yang adik-adik kerjakan selama itu melakukan hal yang baik dan tidak merugikan orang lain,
tetaplah melakukannya seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Kita belajar setianya gimana? Setia ke sekolah minggu, setia baca Alkitab, setia kita setia saat teduh setiap hari, setia berdoa dari hal-hal kecil aja. Nggak usah kita jauh-jauh, aku mau setia sama negara kita, aku mau setia sama bangsa kita. Nggak usah. Kita dari diri kita sendiri. Setia nggak berdoanya? Setia nggak ke gerejanya? Setia nggak baca firman? Itu hal yang sulit dan akan banyak sekali tantangan, godaan, kesusahan, dan cobaan. Hal-hal yang akan menarik kita untuk nggak setia itu banyak banget. Banyak sekali. 1, males. Aduh, ntar aja deh baca firman Tuhannya. Tiba-tiba ketiduran, bangun pagi, buru-buru karena udah terlambat bangunnya. Lupa baca firman Tuhan, lupa berdoa. Itu hal kecil aja yang sebenarnya kita bisa pasang alarm. Zaman sekarang tuh teknologi canggih. Siapa di sini yang nggak punya handphone? Kalian nonton ini aja pasti pakai handphone kan? Nah, di dalam handphone itu pasti ada alarm. Nyalain alarmnya. Jangan di snooze, jangan ditunda. Tiap alarm bunyi, ntar deh 5 menit lagi, pencet lagi. Itu lama-lama kesiangan bangun ya tetap aja. Nah, gimana? Itu tantangan kita, godaan kita, cobaan kita untuk setia. Kita bisa nggak sih setia bangun pagi untuk saat teduh berdoa? Bisa nggak sih kita setia malam-malam, udah capek banget, kita berdoa? Itu tantangan kita. Tapi itu bisa dilakukan. Hanya masalah mau atau nggak mau aja. Itu aja. Ketika kita memilih untuk setia, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan. Ketika kita memilih untuk tidak setia dan melakukan pelanggaran, adik-adik udah tahu, udah ada konsekuensi yang akan mengikutinya. Oke? Kalau ada yang mau ditanyain, kakak rasa ini cukup untuk hari ini. Kalau misalnya ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, bisa hubungin pengurus. Kalau adik-adik ada pertanyaan soal bacaan kita hari ini tentang mengasihi Tuhan, setia mengasihi Tuhan, dan Tuhan tidak segan-segan memberikan hukuman jika kita melanggar, itu adik-adik bisa kirim pertanyaan ke kakak-kakak pengurus. Nanti bisa kita bantu jawab, kita akan coba tanyakan ke mungkin pendeta, majelis, atau orang-orang yang bisa membantu kakak-kakak juga. Atau ada tambahan dari adik-adik, boleh hubungin pengurus atau kakak-kakak lain. Untuk hari ini firman Tuhan sampai di sini aja. Dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur padamu ya Bapa, atas berkat kasih karunia yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau menjaga keluar masuk kami, matamu senantiasa tertuju pada kami. Bahkan hari ini kembali iman kami boleh disegarkan dan dikuatkan melalui firman yang telah kami dengar dan renungkan. Biarlah kami juga dikuatkan dan dimampukan, sehingga bukan hanya sebagai pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah maraknya penyebaran COVID-19, kiranya Engkau menjaga kami dan memampukan kami untuk melewatinya. Mereka yang menderita sakit kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan setiap elemen bangsa ini untuk mengatasi pandemi COVID-19, sehingga krisis ini boleh segera berlalu. Berkati para medis, mereka yang merawat pasien sehingga dengan penuh hikmat, kesabaran dan kekuatan yang dari Engkau saja, mereka juga boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk mendatangkan kesembuhan. Berkati mereka yang terdampak secara ekonomi, biarlah Engkau mau cukupkan kebutuhan hidup mereka melalui orang-orang yang Engkau pakai sebagai alat-Mu. Bahkan jika kami pun dapat menjadi alat-Mu ya Bapa, biarlah kami juga boleh dengan sedia dan rendah hati turut pada kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa teguh dalam pengharapan kami kepadamu, dan juga biarlah gereja-Mu tetap mampu bersyukur dalam segala situasi yang ada. Pakailah kami gereja-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Berkati juga keluarga kami masing-masing, dan curahkanlah rahmat-Mu sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam keluarga kami. Ajar kami untuk saling mengasihi dan menerima setiap anggota keluarga kami, sebagaimana Engkau mengasihi dan menerima kami masuk dalam keluarga-Mu. Kami juga mohon hikmat dan bimbingan dari Engkau untuk kami yang sedang dalam masa pendidikan. Terlebih di mana kami harus belajar dari rumah ya Bapa. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur dan belajar dengan tekun, sehingga melalui pendidikan kami, nama-Mu akan dimuliakan. Berkati dan pimpin kami ya Bapa, sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Hai adik-adik, Warta Turunan hari ini, kakak mau mengumumkan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan minggu depan tetap diadakan di rumah masing-masing
masing-masing ya. Kalian dapat melihat ibadahnya di channel YouTube gereja kita. Untuk kegiatan di luar ibadah seperti futsal, sementara diliburkan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat video ini yuk. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Aku di rumah aja untuk papa, mama, dan semua orang. Di rumah aja membuat aku menjadi be positif, be kreatif, never give up. Siapa kita? Derunturami. Di mana kita? Di rumah aja. Sambil di rumah aja, kakak mau ajak kalian untuk bikin video dengan tema cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau sudah dibuat, kalian bisa upload ke media penyimpanan online. Linknya bisa dikasih ke kakak. Untuk video terbaik, ada hadiahnya loh. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah teruna kami pada hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang telah kami dengar pada saat ini, Tuhan pakai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik di luar sana Tuhan. Kami boleh memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami hendak mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah kami boleh dipertemukan kembali minggu depan. Dan kami boleh menerima firman Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, kami boleh tetap setia mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan, kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah kami anak-anak Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami seminggu ke depan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam sekolah kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang ada di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami, terutama di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia, kami tetap boleh percaya bahwa Engkau yang akan menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, IHMPT hari ini kita sudah selesai. Terima kasih untuk segala partisipasi adik-adik yang sudah mau ikut di dalam ibadah online ini. Biar kiranya kita dapat sama-sama menjadi dekat dimanapun kita berada. Dan kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat kita syukuri. Dan Tuhan sudah perbolehkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan saja yang memberikan kekuatan dan sukacita untuk kita semua. Sampai ketemu lagi, selamat hari Minggu.